Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di channel kami, di podcast kami. Kalau yang dengerin di Spotify, The Poison Challenge. Hari ini kami mau berbicara tentang bola. Apalagi yang baru lewat ya, Par. Iya, Eh, tadi malam ya. Kemarin malam, iya, di Champions League. Oke, bisa ke gamenya langsung. Ya, first game ya. Iya, kita First game. kita bukan lihat dari stats doang tapi juga dari yang kita nonton, tapi ya kita buka aja Ya, vote buat ngasih arahan dikit ya. backgroundnya. Iya, tuh. Nah, first game nih, Jos. Aston Villa lawan PSG. PSG gimana gimana? Menurut lu gimana? Lu Menurut lu dulu. dulu. Menurut gua, menurut gua nice try ya Aston Villa jujur ya. Coba lihat ke bawah, lihat line up-nya. Line up ya. Iya, lihat line up ya. Dia sebenarnya jujur aja really nice try ya Aston Villa. Mereka walaupun struggling di Premier League, tapi masih bisa ngasih sebuah deg-degan gitu untuk PSG gitu ya. Kita lihat sebenarnya PSG musim ini sejak sejak udah knockout stages mereka ketemu form mereka. Sejak Kvicha Kvaratskhelia juga masuk, Oh ya. udah langsung klop. Dan gue lihat PSG one of the highest percentage team yang bakal menang Champions League. Dan gue bilang Aston Villa ya dia menurut gue sukses gak sih? Rashford dan juga Asensio menurut lu? Rashford sih menurut gua kemarin bagus banget ya. Iya, Rashford passingnya. iya Rashford hilang langsung attacking plays mereka kayak berkurang gitu menurut gua. Iya menurut lu mendingan dia atau Oli Watkins? Dia Kan kalau sih. kita lihat dia nggak masuk kan Oli Watkins. Iya. Oli Watkins Iya, dimasukin entaran kan nih. Menit iya menit 76. 70. Iya, tapi kalau dari yang gue lihat, gue kan gak nonton full game ya. Gue lihat extended highlight sama Aha, ya agak lebih lanjutan dikit kan. Gak aha. sampai full game lah gue nonton. Gue lihat kayaknya lebih jalan gitu attacking place-nya pas ada Rashford bukan ada Oli Watkins di dalam. Hmm. Ya sebenarnya sayang banget. Apalagi sebenarnya gue sayang kasihan banget sama manajernya Unai Emery. Dia udah berkali-kali eh ke Champions League knockout, tapi gara-gara timnya yang gak ada kualitasnya. Sebenarnya menurut gue dia punya plan tuh bagus gitu. Dan pas gol kedua, wah, jujur, gue nonton kan sedikit. Pas gol kedua, gue langsung switch ke game ini. Soalnya di Barca yang gue nonton udah udah gol satu tuh pas itu. Jadi gue udah lumayan gak nonton gitu Barca udahlah ya itu. Hmm. Jadi gue pas switch ke sini kelihatan banget PSG tuh udah mainnya nggak nyaman gitu. Yang tadinya passing-passing santai itu udah mulai deg-degan gitu. Iya. Tapi menurut lo ada masalah PSG terlalu cocky nggak, Jos? Koki ya. Mungkin mungkin ya sejak mereka 2 gol gitu ya habis halftime. Kan sebelum halftime tuh berapa sih? Halftime 2-1 ya atau 2-0? 2-1. 2-1, 2-1. Terus Ya kalau agregatnya jauh 2-1 kan? udah agregat. Iya, agregat jauh udahlah ya. Udah kelar aja lah, main santai aja gitu ya. Gak usah main serius-serius banget. Tiba-tiba gol dari jatuh dari langit John McGinn ya. John McGinn golnya. Gila benar-benar golnya. Iya. Tiba-tiba syuting dari luar, boom, gol gitu ya. Padahal Donnarumma, Donnarumma wah match ini bagus banget loh. Menurut gue ya. bagus banget. Gue Ini nggak ngerti gimana dia dapatnya 6,5 doang. 6,5. Mungkin karena kebobolan. Iya, kebobolan 3 mungkin. Saves dia 5 terus savesnya bagus-bagus lagi. Apalagi yang Iya, yang ya, header header atau apa yang dia kayak iya, loncat dari iya, corner ya. Itu bagus banget save-nya iya, gila. itu gila. Terus ada Chacha Rashford yang dia gaping dari kiri tuh. Iya. Wow, itu juga keren banget. Terus Kebo yang terakhir, lihat gak? Yang Madsen, iya,
10 tuh hampir banget nice try banget ini Donnarumma sih. Terus gol pertamanya juga deflection pula kan, susah dia. Ya susah. Tapi Menurut gua kalau dari Aston Villa jujur ya, gue cukup salut sih. Mereka bisa berani main kayak gitu. iya, mati-matian sih bagus sih. McGinn Hebat, bagus, hebat. Rashford bagus, backnya juga pada bagus. Iya, Rogers juga oke. Yang gua Iya, agak ini Emi Martinez sih ya. Kasih iya, ya. Ya, kesalahan ya mau bilang salah juga nggak juga kalau dia nggak nangkep itu ada pemain PSG gitu. Jadi ya itu mau gimana ya manusia bisa salah lah. Ya. iya. Tapi leg pertamanya lucu sih, dia kayak koki gitu kan. Titiu dibantai. Pakai pakai topi Argentina Iya, ke Prancis kan. emang kayaknya Hebat ya. koki sih, kayak kayak tengil-tengil lucu gitu. Cuman kalau kalah jadi kesel ngelihatnya kan. Iya, iya. Cuman Iya, ya iya. menurut lu Iya. kemarin paling bagus siapa yang main? Selain Donnarumma ya. Iya, Selain Donnarumma menurut paling gua bagus the whole match Hakimi gitu. sih. Iya. One player ya. Iya, One player gua Hakimi sih. Gua Hakimi. Hakimi bagus. Tapi ya pas deg-degan dia nggak cukup buat revive timnya iya. gitu. Jadi best playernya menurut lu bukan dari ini, bahkan bukan dari Aston Villa. Enggak sih menurut gua masih masih Hakimi sebenarnya. Ya sebenarnya John McGinn bagus John kalau McGinn dia bagus. tapi menurut gua Hakimi wah jujur aja walaupun gua fans Barca dan apa right back apa fullback kita bagus gitu ya Kunde dan Balde gitu ya tapi menurut gua kalau ditanya gitu ya fullback paling bagus di Eropa siapa Reece PSG gila James? ini Oh enggak. nggak salah salah itu UCL ntar malam main masih lama ngaco tapi emang Hakimi Nuno Mendes lu lihat golnya Nuno Mendes juga itu Iya. gol striker gitu Iya, iya. golnya Nuno Mendes bagus banget sih ya. makanya ya salah satu dari fullbacknya tapi lebih ke Hakimi sih gua kalau dari lu siapa Par Dari gua ya. Ya gua udah rumah sih. udah rumah ya Iya, iya nggak tahu udah gua rumah suka banget gitu kalau ngelihat kipernya yang bagus gitu. Makanya kalau udah kipernya satu bagus banget, agak bias gue langsung ngelihatnya paling bagus kipernya kayaknya. iya 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 benar-benar rumah bagus teh hari itu Tanpa dia sih udah kelar nih, PSG nggak lolos. ya mungkin mungkin iya iya. Yang header tuh iya itu Yang header kelar sih gila loh, gue sampai iya iya pas pagi-pagi gue bangun kan gue langsung nonton highlightsnya kan. iya Gue iya. ngeliat headernya di save kayak gitu, gimana ya, langsung aroused Iya. gitu, langsung semangat. Tapi props to Rashford sih. He Iya, really revive career di Aston Villa ya. Lu kalau lihat golnya Konsa, wah gila itu pure Rashford. Only Rashford. iya. Dilewatin berapa pemain tuh. Ya emang bagus dia Itu dimainin vintage, striker sih kayaknya daripada left wing ya, right wing ya, apalah left itu wing. vintage Rashford tuh. Itu Iya. Rashford yang lama, bukan yang sering dugem di Manchester United ya. Ya, Oke, next game, next on to game. the next game. Ini tim lu nih. Yo. Hampir Aduh, kelar, aduh, aduh, hampir kelar. aduh. Jujur aja, pas gue nonton, pas menit, gue ngelihat sehari sebelum apa ini ya banyak kan TikToknya fans-fans Madrid kayaknya yang bikin gitu ya. Imagine. Terus ada skor lainnya 5-0 gitu kan. Waduh. Tapi ya jujur deg-degan Deg-degan gak lo? parah. Wah, bukan deg-degan lagi, Bro. Serangan jantung bentar lagi itu. Itu gol pertama pas penalti. Waduh, ini apa coba? Ya penalti emang penalti itu jujur aja emang penalti itu jauh. Ya itu kepinterannya si Gross aja dia kayak gitu Iya. terus bikin Chesney make a foul makanya jadi penalti ya terus Tapi ya gol harus apa? gol kedua Iya. Girassi bagus terus Bagus sih, hat trick loh. terus iya nggak terus pas Barca golin itu juga hoki golnya Iya. dibunuh diri sama Ben Sebaini ya kan Iya. terus
abis itu udah main santai kan. Kayaknya abis itu Dortmundnya udah deh. Soalnya kan itu udah menit 60-an. Terus perlu 3 gol lagi untuk extra time. Tapi tiba-tiba anjir kesalahan satu. Langsung kelar tuh. Aduh, Girassi gol lagi kan. Emang nih Araujo. Aduh, musim ini. I don't know what's wrong with him. Tapi ya kalau lu bilang ini Barcelona at its best, enggak sih. Jauh. Soalnya ada three main players yang enggak ada gitu. Ada Balde yang digantiin sama Gerard Martin, soalnya Balde injured ya. Tapi Iya. Gerard Martin sih ngaco banget. Kok lu lihat ntar lu lihat gak sih yang video dia yang mau coba offside trap tapi kewalahan itu? Wah Iya. gila, cuk. Mau jatuh-jatuhan. Dia orang ya masih belum ngerti lah dia. Siapa aja nggak main Terus Pedri? ada bentar Oh dulu. iya, Ada sorry. satu lagi. Jenderal ya. Jenderal nih. Nggak main. Jenderal offside nggak main. Mister Inigo Martinez. Itu menurut gua udahlah Ronald Araujo mungkin musim ini bukan musim Anda. Musim depan aja latihan lagi ya, Dek. Gitu ya. Kayaknya nggak tahu dia nggak tahu sakit apa gitu ya. Terus satu lagi. Udahlah ya. Gavi gak usah main lagi di posisi itu di playmaker that's not your position. Lu nggak bisa gitu. Udah mesti ada Pedri. Kalau Pedri di situ, gue jamin di game ini beda sih. Gue jamin Oh. game ini beda. Tapi kenapa Lamine Pedri nggak Yamal, di start ya? ya kecapean. Lu kalau Iya. lihat kita punya schedule, udah kayak 3 minggu kita main 3 hari 3 hari main 3 hari main. Setiap kali kayak gitu terus dan Iya. lanjut sampai kita nextnya lawan Inter juga. Kalau lu lihat ntar tanggal 26 kita lawan Madrid, terus tanggal 30 lawan Inter, terus habis itu 3 hari kemudian ada lawan Valladolid, terus ada lawan Inter lagi, terus Sabtunya kan biasanya kan Champions League midweek, Iya. Sabtunya lawan Madrid lagi. Nah, Berat sih ya. ini tes Barcelona berat gitu kan. Apalagi udah Ya, 4-0 juga udah comfortable sih ya kemarin. ya itu juga menjadi faktornya gitu. Tapi props Dortmund, respect respect, jago Iya. banget mereka. Momentum mereka juga lebih gede-gede, lebih bagus-bagus sih. Gila banget, jujur. Iya, gila banget, jujur. Mereka pinter sebenarnya. Gue harus hats off to the coach Niko Kovac ya. Dia naruh 3-4-3 kan. Nggak Iya. biasa gitu. Barca pas lawan itu jadinya pressingnya jadi aneh gitu. Ada wingernya dua gitu kan. Iya. Right mid sama right wingnya kan. Jadinya tuh Rafinya sama Yamal tuh bingung gitu mau mau pressingnya siapa gitu. Itu sih. Tapi Guirassi ya menurut lu gimana kemarin tuh? Girassi kalau lihat lu tahu nggak sekarang Champions League top scorer siapa ya? Guirassi. Girassi. Iya. Girassi 13 gol gila. Iya. Di atas Rafinya, di atas Lewandowski. My God. Girassi sebenarnya gimana ya? Kita kan udah ketemu musim ini 3 kali ya. First game yang kita menang 3-2 itu menurut gua Girassi banyak buang peluang sih. Iya. Maksudnya dia Kemarin yang 4. Ah, kenapa? gol-golnya bukan gol-gol yang luar biasa gimana sih, cuman Dia just clinical finisher gitu. iya. Number 9 banget gitu. Terus pas kemarin 4-0 juga menurut gua ngaco sih. Ada beberapa yang dia harusnya finish gitu, tapi Iya. nggak finish. Ya tapi ya Dia ya make udah it up hoki. this match sih. Iya. Next year Girassi. Mungkin lu diambil sama siapa yang butuh striker? MU gitu ya. Mungkin lebih bagus. Nggak jadi kalau MU sih. Best player lu siapa menurut lu? Selain Guirassi. Kalau ini jujur gue nggak terlalu nonton. Gue nggak nonton ya. Iya. Gue bilang nggak ada yang dari Barca sih, semua nggak usah main itu anjir. Gue bilang Gross sih. Gross ya? Pascal Gross bagus banget. Iya dia Pascal Gross menangin dia penalti pinter sih ya. Diputer badannya iya kan supaya kena kaki iya. belakang. Terus emang dia IQ in the game-nya emang bagus banget emang. Gue harus akuin gitu. Tapi Ya ya itu sih. pasti Guirassi lah ya. Best. Ya Girassi lah hat-trick bro. Iya. Terus gol-golnya juga. Terus Panenka, lu lihat wah gila bro, oh everything about it. Nggak kayak sebelah Panenkanya nggak masuk. Puter ya. Nanti dulu nanti. Lanjut ke Inter Bayern ya. Lanjut.
Ini Ini dia. menurut lu dulu dah, menurut dulu. Ya jujur gue kalau nggak ada Chelsea ini kan gue dukungnya Bayern kan. Iya, Aduh, sayang betul. banget sih. Oke. Ya, Jujur gue juga dukung Bayern. Kenapa? Karena it's an easier opponent for Barcelona in the next iya. round. Gitu. Cuman ya, ya iris what it is lah mau Dan diapain ini juga line up, udah tahu. Martinez bagus. Iya Laturo bagus banget mainnya. Ya menurut gua hats off to Simeone Inzaghi bro, jujur aja. Mm-mm. It's it's just terus kan kayak mereka dibilang underdog ya. Iya. Menurut gua udah Under bertahun-tahun bilang underdog, it's time to say their favorites. enggak lah maksudnya Ya sih, ngelihat timnya ya. iya tim compositionnya juga depthnya kurang lah. Nggak Enggak lah nggak kalau semuanya depth, bagus gitu. hmm. Nggak, tapi maksudnya kayak Fratesi bagus. Terus Iya. last game kan last leg yang pertama mereka main juga nggak ada di Marco. Terus oh ya sekarang juga masih belum ada Dumfries ya. Ini kan Iya, masih Darmian belum. pengganti juga kan. Darmian tapi bagus juga. Maksudnya nggak Iya, kehilangan maksud banget lah Dumfries ke Darmian. iya. Lu nonton match ini nggak? Nggak ya? Gue nonton replay Lu matchnya sih. nonton. Oke. Wah gila bro, lu lihat Turam ya. Iya, Kalau Turam, tuh Ram. Turam kalau berapa kali depan gawang. Oh, Tapi menurut beda gue game ini. ini rating Urbik rada 6.1 rada kesian sih. Dia not bad loh mainnya loh. Ya, tapi emang kayak gitulah. Lu Iya. kebobolan gua udah susah lah. For a young Sesi. keeper, that's a very good match sih menurut gue ya. Iya. Big shoes to fill juga gak sih Iya, Neuer? Neuer. Tapi ya Neuer udah tua sih, emang time to find a replacement sih Bayern. Ini juga Bayern, sebenarnya timnya Bayern dibilang mewah, depannya doang sama tengah palingan. Iya. Belakangnya Maksudnya enggak mewahnya sih. juga yang nggak sekarang udah nggak gimana banget gitu, nggak kayak world class banget gitu. Iya. Dier, Kim Min Jae udah berkurang banget. Laimer, Iya. Stanisic, Lemar apalagi oke. Davis lagi injured kan. Iya, Sane sayang sih. kemarin mainnya jelek, Kimmich juga kurang. Muller masih Ya, bagus-bagus terus loh. tapi yang gua nggak setuju sebenarnya Sane ditarik sih. Sebenarnya Sane itu bagus. Nebri pas dimasuk menurut gua kurang banget kan. Kan diganti Nebri kan. Iya, Kurang menurut gua. Tapi lu lihat Harry Kane lah golnya gila bro. iya, Such a striker goal ya. iya. Bagus sih itu, gue nggak expect dia shoot dari situ sih. Iya. Sebenarnya Inter gue bilang a bit lucky with the goals like both of them set piece kan. Iya, Kalau lihat hoki juga Lautaro dapat depan gawang gitu. Terus Pavard itu normal cross ya. iya. Tapi Laturo punya good effort by him lah. Cuman defense-nya should have done Iya, better iya. sih. Kimmich loh yang jaga dia padahal. Iya, makanya Kimmich lagi jelek sih kemarin tuh. Gue nggak tahu ya Bayern biasanya gimana ya, tapi kemarin Kimmich kurang banget sih. Nah, soalnya dia bisa main right back kan. Iya, Iya gitu. Gue nggak tahu ya. Fans Bayern mungkin tahu ya. Pavlovic awal-awal dimainin terus ya. Sekarang udah nggak dimainin ya. iya, gue juga nggak ngerti sih. Oh, baru masuk kan menit Iya, 83 tuh. Pavlovic. injury Iya. list mereka berdua juga panjang banget ya. Wih gila. Oh iya, mereka juga Musiala lagi cedera. Jamal, pantes. Musiala, Iya, ada di Davis. situ. Iya. Lu tahu leg satu tennya tahu nggak siapa? Tahu kan? Nggak ingat gua. Tennya Rafael Guerreiro. Oh iya, Guerrero dimasukin situ aneh banget ya. Dimaininnya di tengah depan gitu. Aduh. Vincent Kompany dia pikir dia Ten Hag, Mas Rawi masukin camp. Sama. Cuman ya ini ya good effort lah by Bayern lah. Iya. I Ya mean, mungkin Vincent Kompany bisa belajar lah next next year iya. better kali. Terus ya mereka juga Pelitian. depth-nya kurang, nggak segimana banget gitu. Menurut lu Jamal bisa make a difference kalau dia main? Bisa sih. I mean Muller juga good effort sih. Cuman Muller emang right time right place terus iya, gitu. Tapi cuman kalau kayak Jamal kan kayaknya iya lebih ada
beda lah effortnya yang bisa dikasih young player sama older player kan. Berat juga buat Iya. Muller untuk udah umur berapa ya si Muller ya? And by the way, this his last Champions League game loh. Iya, And Bayern Colors. Sedih sih. sedih Apalagi lu sih. kan. Lu Wah, banyak gak sih Muller? Wah, dulu favorite player gue selain Drogba Muller. ya iya. Ini this my nightmare sih Muller. Gue nggak sedih-sedih banget sih. Gue seneng dia cabut. Wih, tapi dia bagus banget sih, Jas. Betul, betul, betul. One of Gue still setuju. still until this day one of the most underrated uh, center mids career wise sih of all time ya. His numbers don't show his Iya, greatness ya. iya. Dia selalu right place, right time. So, gue nggak ngerti Iya. gimana caranya. Apa Tapi termnya dia? selalu kasih special awareness. Bukan ada kayak a German word buat him to call him gitu. Coba gue cari. Emang ada? Gue nggak tahu sih. Ya udahlah, skip aja. Ya pokoknya ini ya all rounder. Oh, itu gue nggak tahu sih. Itu Iya di kayak luar dia capek. itu kayak istilah buat dia bisa find the right space gitu. Every time dia pasti almost every time dia bisa find the right space in the right time. Bagusnya dia kan specialty dia. Iya, emang keren sih. Ya ini interesting match sih. Soalnya apalagi mereka kemarin kalah 2-1 doang seharusnya Lihat comebacknya momentumnya. bisa banget gitu. Momentumnya Bayern semua lihat nih. Mereka cuman Iya, emang di sini defense dua only. iya langsung 2 gol. Makanya. Ya emang klasik klasik Inter ya. Mainnya Iya. harambol tipis-tipis harambol gitu. Iya, tapi ya gue takut sih. Ntar kita prediction ada lagi kan ya. Wah, next next game lah. Tapi satu lagi Inter. Ini gue harus give props to Bastoni ya. Bastoni banyak banget tackles-tackles yang important actually. Iya, Bastoni right now amongst one of the best center back sih. Iya, he's the best. Siapa lagi emang? Eh, Iya, probably right now dia. yeah, he's the best kayaknya. Iya, I can't name one sih, I can't name another. Oh, Van Dijk, Cok. Gak Jijik, bisa sih. jijik, udah. Van Dijk, Cok. Nah, udah kita let's talk about the last game nih. Pasti lu paling semangat nih ngomongin dia, lu paling semangat Ini. nih. Oh, waduh, kemarin malam. Wah, ini jujur Gelegar, bro. gue bingung loh sama Madrid loh. Iya. It's like Bro, they're not trying gitu. first half. Lu lihat gak first half? First half, no shots Iya. on target. Honestly, yang kelihatan kayak they're trying to win tuh probably kayak Mbappe, Vini, Valverde, Courtois. Courtois sih nggak ada Courtois sih tambah ngaco sih ini tim. Iya, Courtois itu Gila. kok nggak udah menit 10 udah kelar tuh game. Iya. Ini 4-0 down, you're not gonna come back, bro. parah ini. Ini everyone's hyping this up. Ya, I mean setelah No, ngelihat it's not much. Madrid punya past performance kalau lagi down sih orang jadi interested kan Iya. melihat dia mereka selalu pasti ada aja cara buat comeback gitu. Cuman this time no Ronaldo sih. No, I mean, I say Toni Kroos ada efeknya. Iya. Coba bukan Tchouaméni, itu Toni Kroos Sama Modric sih. beda. Tapi Masih Modric juga masuk, udah big ketuaan juga sih. iya biggest heartbreak gue sih masih yang Chelsea yang di comeback Real Madrid ya 4-3 itu. Iya, padahal Marcos Alonso itu handnya agak Wah, kasar. itu aduh. Kalau gol Anjing beda itu ya. enggak itu last minute goal dari Rodrigo loh anjing itu padahal second legnya semuanya main bagus banget loh. Tai. Iya, iya. Mason Mount ya. Iya, aduh gila udahlah. Ini ngomongin ini dulu udah. Oh iya, iya. Oke, lupa, lupa. Iya Tapi Saka. jujur, Jujur apa jujur iya, dulu? Saka. Jujur dulu apa? Enggak, gue jujur amazed gue. Kaget gue. Tim yang 0 UCL ini lawan tim yang 15 UCL. Hebat banget ya. Iya, Mereka bukannya main harambol, malah main counter attacking football ya. iya, cuman ya Hebat, lumayan hebat. lumayan defensif lah. Yes. Nggak terlalu Tapi gue bilang, attacking minded banget ya. I mean itu what you need iya. to do sih, apalagi you're 4-0 up kan. 3-0 up, Oh 3-0 ya up. 3-0, Iya, sorry. 3-0 up.
Tapi gua kalau gua ngasih player of the match mungkin Declan Rice ya. Declan Rice gila. Kalau kalau lu bener-bener nonton, lu mau sebenci apapun sama Arsenal, Declan Rice, walaupun gue juga kurang suka gitu ya. Tapi Declan Rice recovery saya gila men. Iya, gua Gila. honestly sangat-sangat kurang suka sama Declan Rice ya. Karena dia milih Arsenal over Chelsea, cuman ya harus diakuin ini leg 1 leg 2 Declan Rice bagus banget sih, kelas. Iya. Cuman ya Ya, honestly Madrid kelihatannya kayak nggak trying their best gitu. I don't know what ya. I Defense-nya think juga menurut gue paling bagus Vasquez sendiri, yang lain jelek banget. pas lu bilang Vasquez jago defense. Ya lumayan sih. Leg Iya, kedua ini paling bagus dari mereka berempat iya, Vasquez loh iya, menurut iya. gue. Iya, iya. Nggak, tapi that's a bold prediction. Yang soalnya Vasquez this season is the core, kayak dia biang kerok gitu. Iya, tapi Selalu maksudnya dia gitu. gue ngomongin the second leg Iya, aja this match doang. Dari mereka iya, iya, berempat nih betul. ya, Alaba, Rudiger, Asensio, Vasquez, menurut gue paling kelihatan kayak mau menang tuh Vasquez. Yang lain Alaba, aduh, yang bener lah. Soalnya dia udah pernah comeback kan. Dia Iya, udah pernah comeback. Lawan Rudiger Juve itu juga, aduh Rudiger jelek banget sih kemarin, bingung gua. kasar banget gila Iya, Rudiger. aneh loh ini Kasar orang banget. loh. Padahal di Chelsea jago ya. Waduh, iya main 3 back sih, emang dia lebih cocok main 3 back sih. Cuman dia lumayan proof dia bisa main di 4 back dulu kan. Semua orang ragu dia main di 4 back bisa kan. Iya. Cuman ya dia Tapi lumayan sebenarnya bagus-bagus aja di 4 back, cuman this match I don't know what's wrong with him, weh. no, I think they come with too much anger, too much fire gitu Iya. ya. Jadi tuh I mean, everything keburu-buru gitu. Bisa dilihat Mbappe ngapain drop deep terus. Padahal ada Bellingham di belakang lu yang bisa create for you kan. Lu iya. jadi poacher enak sebenarnya. Terus gimana ya? Mereka honestly mereka 3-0 down juga pressure mereka gede banget karena iya, lu kalau ngeliat di sosial media di mana-mana kayak almost semua orang kayak expecting them untuk comeback gitu. Iya kan? Sebenarnya gue bilang no pressure malah. Mereka tuh otaknya tuh kayak udah kayak dia malah dia yang agregatnya 3-0 menurut gua. Salah mindset menurut gua. Mereka tuh expect comeback too much gitu. Iya, Jadinya tuh itu kayak maksud gua. nggak ngerasa urgensi gitu. Mereka kayak udah expect banget, mereka udah mau banget comeback kayak jadi kayak mereka I think they're playing with iya tadi too much passion, too much anger, with too Iya. much pride gitu. Cuman honestly in this game you gotta admit it, Vini mainnya bagus sih. Vini mainnya kayak paling kelihatan like he's Iya, trying tuh di Madrid Vini sih. iya, this game ya. Mm-mm. Tapi di lock up sama Timber sih emang. Iya, biasanya Ya gue kurang susah lah. suka Vini ya, cuman Rodrigo mati loh. Ini jarang sih iya. Rodrigo. Rodrigo ditarik buat my boy Endrick. Let's go. Itu Endrick last minute chance sayang banget sih. Tapi ya gua make no Oh, difference juga bagus sih. loh. Iya. Oh ya, by the way tadi Rudiger lu lihat gak yang dia injak Luis Kelly? Gila. Iya. Gue nggak ngerti Rudiger kayak lagi sengklek gitu this game sih. Cuma mainnya juga kurang. Bellingham juga kurang sih this match. Di midfield tuh Bellingham cuman Valverde sih. Pokoknya ya di emang belakang Valverde cuman mah Vasquez, tengah Valverde, depan Vini sama Mbappe doang. Courtois. Courtois Iya. gila kan. Courtois gila. Ya kalau best player dari Madrid ya udahlah ya Courtois lah ya. Save Courtois tuh penalty. Vini sih. Ya itu Saka juga ngapain coba panen kayak gitu gue nggak ngerti sih. Tapi akhirnya di Panenka juga kalau lu bilang golnya. Iya di chip gitu. Cuman ya itu juga backnya kasih dia lewat kayak Iya. gitu aneh sih. Merino smart sih itu pasnya nice pass. Iya Tapi pasnya kayak bagus. itu Saka kayak juga. salah Alaba ya. Yang Iya. Kevin onside. Aduh. Iya. Terus Rudiger juga kasih lewat kan. Rudiger atau siapa ya itu? Iya. Iya Terus ya Rudiger. Saka juga nyari space-nya bagus sih. Iya. Ke Ya tengah kan. lu tau Dia lah gue jarang. benci banget sama Arsenal. Cuman gue harus admit ini dua leg mereka mainnya bagus banget. Beda sama mereka main di Premier League ya. Gue bingung di Premier League mainnya jelek gitu. Cuman ya mungkin mereka udah tahu mereka juga nggak bakal menang di Premier League kan. Saving themselves buat Champions League kali ya. Betul, betul. Iya. Saliba ngapain gitu ya. Iya, ngasih ini aja Vini mereka dulu. nggak ada Gabriel loh. Iya, makanya hebat. Nggak ada striker. Iya. Lebih tepatnya. Ya strikernya juga siapa sih? Merino kan.
Enggak, maksudnya biasanya selain Merino. Oh, maksudnya sekarang. Ya, maksudnya mereka nggak beli striker, anjay. Iya. Ya, I mean strikernya biasa Gabriel Jesus kan, tapi ya Gabriel Jesus what do you expect with him, man? Havertz. Aduh, lu lu as a Chelsea fan have to know Havertz is not good, man. Enggak, tapi kan lately sering dimainin Havertz yang di depan. Iya, yang yang 5-1 tuh lawan itu, aduh. Iya. Terus ya mereka kali ini golnya nggak set piece lagi. Iya, ya tapi Rice ya udahlah ya free kick. Gue udah capek anjir ngelihat TikToknya apa TikTok gue isinya Rice 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 Iya. Rice mulu free kicknya capek capek Tapi capek ya capek. as a Chelsea fan ya, PSG, please PSG. Please. Udahlah lanjut aja kita ke predictions lah. Jangan Kasih lihat. sampai tim goblok ini bisa menang Champions League ya, tolong ya. Please. Ke ini aja iya. Em, ke knockout. Predictions ya. Knockout aja. Mulai ini ya. Nah, Ya, nah ini aja. Nah, menurut lu gimana nih, Jos? ya Barca Inter gue dulu deh, bias. Barca Inter. Ya ini nah sebenarnya kalau ya gimana ya, gue sebenarnya rada takut sih sama Inter. Jujur aja Inter main bukan masalah attack-nya, masalah defense-nya. Defense-nya gue takutnya Rafinha nggak main. Sejak sejak itu tuh, sejak dia balik dari Brazil Argentina itu, yang dia itu langsung drop formnya. Iya. Gue juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Aduh. Tapi gue masih optimis. Kemarin Coba tuh nggak ada Pedri, bro. score prediction Nggak ada saja. Pedri. Leg Per 1, leg prediction. 2. First leg gue bilang 3-0. Terus second leg, 3-0 for? first leg enggak, first leg soalnya gue di home. Iya. Barca di home kan. 3-0 buat Barca. Iya, 3-0 buat Barca. Terus second Gue leg. gue gue second leg gue bilang 2-1 Inter. Bentar, Iya, this doesn't 2-1 make Inter. sense gitu. Lu takut sama defense Inter, tapi menurut lu Iya, Barca bisa bobol tapi 3. gue bilang bisa 3-0. Tapi maksudnya secara secara gue lihat ininya ya ya Inter serem gitu. Tapi gue bilang ya Lamine Tapi ini Yamal lu dengan jujur. Ini lu being optimis atau being objektif? gue bilang objektif karena we need rest bro. Dari kemarin tuh no rest. Tapi tiga Dan kosong gue sih bilang rada ambitious parah sih, Jos, menurut gue ya. ya kita lihat. So menurut gue ya ambitious sih. Tapi that's the only way we can beat them gitu. Gue gue bilang Barca tuh harus hantem di awal first leg tuh harus hantem banget gitu. Harus Iya. go all out. Gue nggak mau tahu gimana caranya. Lu harus at least ya 3 gol gitu. Kalau 2 gol aja gue bilang nggak aman gitu. Menurut gue ya, Cause Inter apa? ya Kelas menurut lu Inter gue apa? tahu lah. Kelas Inter apa? Ya cause Inter counter attack-nya juga ngeri gitu kan dari sayap-sayapnya gitu kan. Menurut gua menurut gua Fight ya match ya. first leg ya. Nah. Ya menurut gua Barca menang sih, cuman 1-0 gua bilang ya. Oh Home ya. Barca, Barca menang 1-0. Terus leg kedua Ya. 90 minutes menurut gua Inter menang 2-1 terus extra time nih. Wah. Pen or stop di extra time. Pens Inter menang. Iya, kalau Pens pasti Barca kalah. Jadi Soalnya menurut with iya, bocil. menurut gua Inter yang coming through. Jadi menurut lu Barca coming through, menurut gua Inter coming through ya. Iya. Iya. Coba Arsenal Oke, next. PSG. ini nggak maksudnya it's also a hard match gitu kan. Menurut gue You ini don't high know what's scoring gonna match sih happen nanti. gitu. Iya iya betul. Nggak, tapi Arsenal gonna lock up menurut gua. Coba lihat first leg-nya di mana? Boleh lihat gak? Coba. Halo? Halo, ya first leg-nya di Oh, Arsenal. oh first leg di Arsenal. Hmm. Wah, susah sih. Soalnya kalau misalnya first leg-nya di PSG kan Arsenal gonna lock up in second leg kan. Kalau kayak Iya. begini, wah, gue bilang gue bilang PSG masih terus sih.
Score With the prediction coba, football, first leg, second leg. gue bilang PSG first first game ya, gue bilang tuan gitu ya, Iya, tuan tuh Arsenal gitu ya, PSG kalah gitu kan. iya. Tapi in the second leg 2-0 gitu, Arsenal udah gitu, Iya kayaknya sama sih, udah. menurut gue juga PSG kayaknya coming through sih. Menurut gue tapi first game-nya bisa high scoring sih, bisa kayak 3-2 gitu. Second game-nya baru Hmm. PSG kayak 2-0. Ya, cause itu ya, balik lagi kita harus factor Declan Rice into the mix gitu. Kalau Declan Rice main kayak these two legs, ngeri sih, Tapi jujur. menurut gue PSG setelah kemarin mereka learn their lesson sih. Kayaknya mereka bakal come out with Iya. more intensity sih. Dembele aja mukanya kayak bete gitu kan. Iya, yang pas dia ngambil itunya ya, Iya, trofi apa sih, nggak Man mau of di the Match award nggak ya. mau diambil kan? Kayaknya ada some mental switch up, mereka bakal lebih locked in deh. Iya, tapi ya ini tes aja. Lu kalau lihat Arsenal semuanya badan-badan semua, lawan PSG timnya pendek-pendek semua. Iya. Terus yang mainnya IQ, smart gitu, smart football, sama yang lawannya otot. Kita lihat siapa yang menang ya. Tapi ya gue suka banget sama Kvarat sih sekarang itu orang mainnya with so much flair ya. Something we Bener, sebelum apa? ya lanjut lanjut. Enggak, gue cuma mau ngomong something we don't see that much lagi di football gitu. Betul. Mainnya flair, Ya. full of flair banget gitu, asik banget nonton dia. Jadi ya menurut gue finalnya kalau PSG Inter sih seru sih. Eh, oh ya, lu PSG Inter. Iya, Nggak, lu satu lagi di PSG gue bilang kayak gue jujur do not rate Kvaratskhelia that much sebelum dia ke PSG. Kayak pas di Napoli, gue nggak tahu ya, gue kurang rate Italian League now ya. Because iya. like Italian League emang ya kurang ya Inter Everyone, doang. ya everyone Lihat yang AC. every player yang come out dari Italian League ke tim lain jelek sih. Nah iya, contoh siapa ya? Ya nggak banyak sih sebenarnya yang Men, keluar ya. ih, Kayak nih, contoh aja nih, Feyenoord Milan. How they lose? iya, AC Milan jago gitu kan di Serie A. iya. Ya, tapi- Enggak lah di season, ya, ya di season so-so lah. ya, Ke Barat tuh pas ya, Napoli punya eh apa? Mereka season yang punya kemarin ya. ya season yang mereka menang bagus banget sih. Cuman the Aha. second season setelah itu, the season setelah itu kan Iya. kurang. Dia pindah ke Inter tiba-tiba kelihatan banget lagi bagus banget sih. Suka banget gue ngeliat dia. Oke. Pindah ke PSG kan? Iya. Iya. Oh. Jadi menurut lu kalau PSG Barcelona final siapa nih menang? Jelas lah kalau Terakhir ya. PSG Barcelona, gue bilang udah kelar sih itu Barcelona bro. Enggak, gue bilang ya, kalau Barcelona kan kalahin Inter, we're winning everything man. Tapi menurut lu We're winning kalau everything. Barcelona PSG final comfortable win atau hard fought win? Nggak pasti hard, tapi kayak we've gone through the obstacles yang susah gitu. Iya. Menurut gue emang Inter is the hardest menurut gue Iya. dari 4 tim ini menurut gue. Soalnya defense-nya gila bro kalau lu lihat itu sebenarnya bisa 6 orang gitu di defense plus midfieldernya. Iya. Jadi yang ngelewatinnya bakal susah dan gue bilang ya Lamine Yamal is ready to win Tapi the Champions kemarin League. tuh yang gue expecting much from Inter tuh si Barella loh. Barella Iya, kalau nggak kemarin salah. Barella nggak tahu kenapa Iya, main jelek. nggak terlalu muncul ya. Cuman Ya ya kalau mungkin mereka semua bisa on form, menurut gue bisa. iya Barca bisa kalah. Tuh, Iya. gue setuju. Terus menurut Hakan juga apa? gila Hakan. Oh, Hakan Calhanoglu Calhanoglu ya, iya. tuh. Bagus sih. Suka Menurut gue ngagetin gitu. Iya. one of the best teams in the world Suka gitu. ngagetin dia dia shooting di luar box gitu. Karena emang lu lihat gol dia yang dulu di Bundesliga gak? Gue Iya. lupa tuh dia tim apa yang dari tengah lapangan dia Iya. shooting. Ya lu Gila. juga tahu gue kalau kita main bola juga pasti gue shooting terus kan. Ya lu Hakan gitu. Enggak, maksudnya gue emang paling suka ngeliat orang kalau berani shooting dari jauh gitu. Iya. Lebih enak aja dilihat golnya kalau long shots gitu. Terus ya in this Tapi Champions League ya ngelihat kalau PSG udah sampai semi ya. Gue pengen gitu ngelihat PSG menang pas mereka udah nggak ada Mbappe, nggak ada Messi, udah nggak segila dulu lah iya, timnya. Lebih lucu gitu iya. kayaknya ngelihatnya. Keren, lebih keren sih.
Jadi lu PSG Inter kan? Iya, PSG Inter. Iya, Kenapa? What you're finding? enggak, gue mau lihat doang. Oh, kan mereka Kenapa? udah menang Liga, Cok. Liga Iya, mah. Liga udah aman sama mereka ya. Iya, udah menang. Setuju sih. Ya, PSG wingbacksnya gila. Iya, Terus lu sebenarnya gue rada kaget dengan PSG jujur ya. Midfieldernya tiga-tiganya technician gitu. We don't see that kind of type gitu. iya. Kayak ada salah satu kan yang DM gitu, yang defensif yang nggak bisa passing gitu. Ini Joe Neves, Fabian Ruiz dan siapa satu lagi? Vitinha. VT-nya ya, VT-nya bagus sih. Mereka dulu, iya Verratti udah Iya. nggak ada lagi, terus bisa segini jauh di Champions League. Makanya Nggak, unik terus sih. ada penggantinya lagi. Si Zaire Emery masih ada. Iya, Gila, man. This team is different, bro. emang Jujur interesting aja. sih, interesting tim sih PSG. Iya. Scoutingnya bagus, gila ini orang. Iya. Terus ini, Terus yang ke this satu guy tuh. loh, this guy. This Iya, guy aduh, something aduh, aduh. special sih. Iya, he's gonna win the Golden Boy lah Iya, iya, this this guy year. something special. He's gonna win the Golden Boy. Ini Desire depannya Emery. serem sih beneran bertiga. Apalagi kalau siapa Barcola sih. Dembele ya. Dembele ya. Oh iya Nggak, Dembele. harusnya dua dua nggak main. Iya iya. Biasanya kan Barcola kiri, tengahnya Dembele, kanannya Iya. Barat kan. Iya. Paco juga bagus loh. Kemarin ada satu ya, kalau nggak Iya. salah. Dia blok. Iya walaupun dia on goal menurut gua kemarin dia mainnya bagus banget sih. Iya, iya. Emang dia on goal? Kan Mana on yang goal? deflection dia. Oh, maksudnya itu on goal. Iya, iya, Iya. iya. Iya ini showing Iya. juga kasih nunjuk emang Enrique otaknya bagus sih kalau di bola ya. Iya. Terus Enrique tuh kalau apa? tapi menurut gua mereka nggak punya mentalnya. Kayak their oldest player Marquinhos tuh selalu terlalu crumble under pressure. Iya. Nih, I can give you two examples ya. PSG pas lawan Madrid pas itu, ingat 2021 yang dia passing ke Donnarumma, Donnarummanya Iya. kewalahan, Tapi bis. tapi ya Jos, gue lihat ya di PSG kayaknya different gitu. Kayak the last kayak PSG tim yang lama-lama tuh mereka emang expecting banget mereka harus menang, harus menang, harus menang. Jadi kayak mainnya kayak stres Oh, gitu. Kayaknya this time mereka nggak segitunya gitu. betul sih. I mean Iya, dari awal soalnya juga no one's expecting them to go this far kan. iya, especially mereka pas pas di apa? Table tuh berapa, coba lihat table mereka di Champions League. Kayak 20-ish loh. Iya, It's like far down gitu. Lihat iya table. tuh Eh, 15. oh, 15 is bad. Iya. Iya. Habis itu mereka punya road to the semifinal juga lawannya Liverpool. Iya, Liverpool susah sih. Lawan Aston Villa Aston juga Villa Aston juga. Villa not an easy opponent loh. Iya. Oh ya, by the way, lu tahu kan sebenarnya Arsenal PSG udah pernah main gitu di the league phase. Pas Iya, itu Arsenal udah menang 2-0. iya, Tapi gue different sih, soalnya ada Varane sekarang. iya. Beda, jujur beda tim ini ya sejak ada Kvaratskhelia. Terus ya mereka juga pasti come in with a different mental ini sih. Bentar, sorry. Tadi prediction lu jadinya kan PSG Inter. Iya. Terus siapa yang Nah, who's itu gonna gue win the bingung. Champions League? Gua rasa Inter yang menang Champions League sih, tapi gue lebih mau PSG yang menang. Emang, tapi 0-1 tuh susah loh. Pas tahu. Ini dua yang kiri, dua-duanya zero Champions League. Iya. Tapi ya Zero to kayak one, gue lebih suka aja ngelihat PSG main daripada Inter. Terus iya ya PSG kayak champion football tuh. iya, terus kayak tadi gue bilang lebih lucu aja ngeliat PSG menang pas mereka nggak flaunting Arab money mereka banget gitu, nggak timnya nggak beneran superstar semua banget gitu. Iya, bocil semua, bagus Iya, ini. lebih interesting kan ngeliat mereka menang. Iya, ini kayak underdog story sih. Iya, I mean mereka semua juga ngeliat mereka menang. Arsenal juga no one's expecting them ya ngeliat mereka punya track record di Champions League kalau menang Champions League. Tapi ya amit-amit lah mereka menang. Enggak lah, soalnya jujur aja kan gue hate hate watch Madrid every week ya. Iya, Karena gue Barcelona fan.
emang Madrid di season tuh ngaco banget gitu. Iya, Madrid lagi out of form banget sih. Being objektif parah banget gitu. Iya. Soalnya ya kita lihat tahun depan mereka ada tren kan, kita lihat aja. Tapi ya in a sense juga Arsenal kinda lucky to face Madrid tim yang gini sih. Kayaknya Betul. Hah? mereka Lo will dulu have dulu. a harder time lawan Dortmund atau lawan Aston Villa daripada lawan Madrid kayaknya sih. Gue bilang lawan ATM lebih susah. Iya. Kayak Itu lawan ATM bisa kelar itu. iya kelihatannya kayak mereka nggak nyoba gitu. Lagi-lagi gue bingung banget kemana semua orang-orangnya. Madrid ya. Iya. Udah ditutup tuh apa Bernabeu Iya jadi mereka rice udah cooker. hype-nya Ininya. udah banyak banget sih. Nggak kebanyakan sosial media gue bilang Vini Mbappe. Iya. Lu lihat Ya I Vini mean nge-tweet. wajar lah semua orang ngelihat mereka selalu comeback dari leg Iya. satu kalah gitu. Iya emang jadi marahnya terlalu banyak. Iya, Baik lagi ya emang Madrid emang 15 Champions League ya udahlah. iya. Cuman ya, Ya I walaupun mean this teamnya kayaknya difference makernya belum kelihatan banget gitu siapa. Madrid. Iya, Hmm. Ya gue bilang dia perlu beli midfielder yang jago passing. iya. Yang passingnya yang jauh, Kroos gitu. Terus mereka belum ada that one guy gitu, belum ada that one guy yang kayak mereka semua stars di Bingung. isi timnya semua stars, cuman gak ada that one guy gitu, ngerti gak sih? Iya. Iya kan? Buat Madrid future menurut gue Salvini Junior buy new striker bro. Ya, Serius, I kalau mean, misalnya mereka beli siapa ya striker yang bisa supply juga mereka gitu. Ya, padahal kayak lu kalau lihat di PSG gitu ya. Dembele main di tengah, there's no problem gitu. iya. Padahal dia winger juga. Kenapa Mbappe nggak bisa gitu? Tuh loh. Dia getting better sih. He's good. No, jujur kalau lu lihat gayanya Mbappe, he's good, 30ish Iya. man. He's good. Tapi ya, I don't know what's happening in the dressing room. Iya, I mean the whole team kayaknya emang rada ada something going on sih. Bukan something going on ya, ya. I don't know lah, it's just weird seeing Madrid sekarang tuh kinda weird sih, nggak kayak Buat dulu. Carlo Ancelotti. Apa? Ancelotti needs to go out. Carlo Ancelotti needs to go out. Iya. Iya dulu kalau Ancelotti jujur aja rada ke kiri sama timnya ya. Iya. Iya kayak Madrid tuh Ya dulu udah. pasti ada that one guy gitu, ada Ronaldo, ada Modric, ada siapa. Sekarang tuh nggak ada It gitu. should be Mbappe. Apa? It should be Mbappe. Iya, It should be ya I Mbappe. mean semua orang bakal pikir Mbappe atau Bellingham gitu kan, atau even Vini lah. Vini gitu. Tapi For the ya, past few years, Vini sih. iya Ya nggak tapi sih? ya orang kalau ngelihat kadang tuh orang ngelihat Ronaldo atau ngelihat Modric gitu udah takut duluan gitu. In this Real Madrid team kayaknya nggak ada yang showing that much power Iya. gitu, that much aura in the team. Vini kebanyakan rainbow flick. Iya kan, Terus Vini fail. juga sejago-jagonya orang ngelihat dia, kadang juga orang ngelihat ini orang banyak lawaknya gitu. Iya. Mbappe juga not showing his full strength lately. Soalnya But dia nggak, kalau Mbappe we get it lah. Dia main di kiri, dia main di striker. iya, Dia main di kiri kan. terus Dia nggak dia bisa se-shine itu. dia harus adjust in the ya bisa dibilang in the biggest team in the world lah. Pressures all on Iya. him, rada berat lah. Mm-mm. Tapi yang gue paling kecewa sebenarnya Rodrigo sih. Iya. Masih ayolah sama Rodrigo, Arsenal loh. iya Arsenal. Makanya there was no doubt in my mind gitu. Ini mah Madrid dream roll anjir. Iya. 10-0 juga bisa itu Gue nggak Arsenal. mau lihat fans Chelsea berhenti nyanyi You'll never sing that, you'll never That sing you'll that, never sing that. Champions of Champions of Europe, Europe. you'll never. Gue nggak mau lihat fans Chelsea stop nyanyi itu ke Arsenal Tapi ataupun kalau ke fans Chelsea, apapun yang pernah menang Europe. iya, iya. Jadi Jadi winner winner lu siapa nih? To wrap up nih. winner gue ya kalau gue my brain sih says Inter sih. Inter ya. Ya Iya. ini a message lah buat sebelum kita wrap up ya, message buat PSG gitu. If you're watching this, Kvarat, if you're watching this, Dembele, if you're watching this, Vitinha, Donnarumma, PSG, whoever you are, please, please, I beg you, embarrass Arsenal, I beg you, please. Nggak, Aduh, oke, bentar. Gue mau ngomongin satu lagi. apa? What if Arsenal went through ya?
banyak gue sebenarnya udah dengar banyak Arsenal fans yang ngomong kalau Arsenal goes through the final, they want to face Barcelona, not Inter gitu. Cause yeah, it's easier kali ya. Barcelona defense not as good as Inter. Iya, terus Eh, Barcelona player juga not as experienced ya. Betul, itu experience penting. Gila men, lu bayangin Mkhitaryan, Iya, Hakan Calhanoglu ini tuh pemain buangan semua. Tapi iya. somehow it works. Ya tapi ya underdog story kadang lebih seru gitu. Tuh, ya sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif jauh, cuman mereka nggak ada media aja. Kalau Iya, mereka ada media kayak Barcelona atau ya Barcelona, eh they'll be favorites gitu. Tapi sekarang ya kelihatannya enggak. Tapi sebenarnya iya. For the iya, past few years, for the past few years nih ya, yang contending for the Champions League tuh dari tim 4 ini cuman Inter doang. iya. Coba lu lihat. Emang PSG, Inter Arsenal. kayak konsisten, konsisten kayak ke knockout stage gitu konsisten. Cuman ya mereka nggak terlalu get anywhere that significant sampai menang. Tuh. Ya Ya, udah. pokoknya ya sekali lagi, any PSG player hearing, please, please, I beg you. Iya. Jadi kalau lu Inter winning Champions League today ya. Iya, kalau lo Today itu this year. kalau lo Kalau gua Barcelona, Barcelona. Mau objektif gak objektif itu menurut gua udah iya. Ya final. cuman I want tuh PSG, cuman I think Inter's winning. Either one of them gue happy sih. Iya, iya. Ya, I think ya menurut gua whoever wins this Champions League is deserving gitu. Even Arsenal gitu. Iya terus semuanya They interesting. conquered they conquered Real Madrid gitu. Iya. Itu loh. Ya pokoknya Ya udahlah. I'll be happy if anyone but Arsenal win. Even happier kalau bukan Arsenal atau Barca. Even happier lagi kalau PSG. Oke. Udahlah. Kita wrap up dulu ya. Ya, Ya, that's it terima kasih for. udah. Oh ya, Ya udah. lu. Wah, terima kasih sudah menonton kami di YouTube. Kalau yang dengerin di Spotify, juga kalau ada yang dengerin di TikTok, terima kasih. Sampai jumpa